Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like terlebih dahulu dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Gas. Bab 27. Bila ponsel Chu Chen berdering. Tuan Xia, Chu Chen terkejut. Dia baru saja menyimpan nomor telepon Xia Bei hari ini. Chu Chen, datanglah ke Tian Hao Bar. Ada yang harus kulakukan. Xia Bei buru-buru menutup telepon. Chu Chen tercengang. Tuan Xia ada hubungannya denganmu. Song Yan mau tidak mau bertanya. Chu Chen menjawab dengan jujur. Song Yan mengerutkan kening sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak boleh keluar." Arti perkataan Tuan Muda Ye hari ini sangat jelas. Selama kamu keluar dari keluarga Song, kamu pasti akan keluar, diincar oleh rakyatnya. Namun, saya tidak bisa menolak Tuan Xia jika ada yang harus dia lakukan. Chu Chen berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimanapun, saya adalah sekretaris pria yang baru, dan saya memiliki tanggung jawab untuk berbagi tekanan dengan saya. Istriku, aku akan pergi dan melayani Tuan Xia dengan baik malam ini, dan besok pertemuanmu dengan perwakilan keluarga Xia akan berjalan lebih lancar." Pupil Song Yan sedikit melebar dan dia menatap Chu Chen. Melayani Tuan Xia, Song Yan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Memikirkan Chu Chen memegang tangannya hari ini, dia ingin mencucinya beberapa kali lagi. Jangan khawatir, sesuatu terjadi pada Tuan Ye. Semua orang fokus pada rumah sakit. Tidak ada yang mau fokus pada keluarga Song. Chu Chen berjalan ke bawah. Chu Chen, Song Yan masih ingin berbicara. Jangan khawatir sayang. Aku akan pulang tepat waktu sebelum jam 12. Chu Chen sudah berjalan ke bawah. Song Yan tercengang. Apakah dia ingin menyuruh Chu Chen pulang tepat waktu? Chu Chen berjalan keluar di sepanjang Danau Song. Di bawah sinar bulan, saya melewati tumpukan bunga plum. Mata Chu Chen menunjukkan keterkejutan. Tidak ada suara gong dan genderang, dan ada singa menari di tumpukan bunga plum. Sepertinya masalah Ye Shaohuang menimbulkan kegemparan. Chu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah Ye Shaohuang jatuh, Chu Chen tinggal di villa, tidak tahu apa yang terjadi di luar. Namun dari fakta Song Qiudu keluar untuk berlatih barongsai di malam hari, terlihat bahwa keluarga Song berada di bawah banyak tekanan. "Xiao Qiu, apakah kamu ingin kakak iparku memberimu nasihat?" Song Qiu berdiri di atas tumpukan bunga plum, mengambil kepala singa, dan mengerutkan bibirnya. "Tahukah kamu bagaimana melakukan 3 ritual? Meminta hadiah emas, mengetuk 4 pintu, menginjak 7 bintang, dan menginjak 8 trigram? Meskipun aku tidak mengerti, aku bisa mengajarimu cara menang," kata Chu Chen dengan serius. Song Qiu melompat turun. "Ini sudah larut malam, kamu mau pergi kemana?" "Tuan Xia mengundang saya ke Tian Hao Bar. Maukah Anda pergi?" Chu Chen memandang Song Qiu. "Beraninya kamu keluar." Song Qiu membuka matanya lebar-lebar, dan kemudian merendahkan suaranya tanpa sadar. "Tahukah kamu bahwa setelah Ye Shaohuang masuk rumah sakit, dia diisolasi? Kami tidak memiliki informasi apapun tentang Ye Shaohuang sekarang." Keluarga Ye sangat marah mendengar berita tentang Kaisar Muda.
Banyak properti keluarga Song kami yang terkena dampaknya. Bahkan kakek pun sakit kepala sekarang. Kamu berani keluar, jadi kamu tidak takut. Hanya para idiot itu tadi malam, aku bisa melarikan diri dan menyingkirkan mereka. Apa yang perlu ditakutkan? Chu Chen tahu bahwa Song Qiu tidak berniat keluar, jadi dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar. Lagu Qiu tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Chu Chen benar-benar berani keluar dari rumah Song. Bahkan jika Tuan Xia melindungimu, gumam Song Qiu, tapi ini adalah kota Chan, dan kekuatan keluarga Ye terlalu besar. Chu Chen naik taksi dan langsung menuju Tian Hao Bar. Ketika dia baru saja keluar dari gerbang keluarga Song, keberadaan Chu Chen telah dilaporkan ke Ye Sao Huang. Di rumah sakit, Ye Sao Huang digantungkan jarum analgesik. Rasa sakit yang parah di tubuhnya membuat wajahnya kehilangan warna. Ada seorang wanita paruh baya yang menjaganya, Ibu Ye Sao Huang. Beritahu Rongdong bahwa aku akan melumpuhkan anggota tubuh Chu Chen malam ini. Ye Sao Huang mengertakkan gigi, wajahnya yang pucat sangat ganas. Wajah Ibu Ye terlihat khawatir. Dia belum pernah melihat Tuan Muda Ye dalam keadaan kacau seperti ini sebelumnya. Yang mulia, apa yang dilakukan menantu idiot dari keluarga Song ini? Bahkan jika anggota tubuhnya lumpuh, itu tidak akan cukup untuk menghilangkan kebencianku. Mata Ye Sao Huang bersinar karena kebencian. Jika bukan karena Chu Chen, dia tidak akan digigit ular berbisa tanpa pergi ke keluarga Song hari ini. Hingga saat ini dokter belum dapat menemukan racun tersebut. Namun rasa sakit yang parah di tubuh masih terus berlanjut. Ye Sao Huang merasa dia akan menjadi gila kapan saja. Ada lebih banyak ketakutan di matanya yang marah. Dia benar-benar khawatir akan pendarahan dari semua lubangnya. Tian Hao Bar, ruang VIP, efek insulasi suara sangat bagus. Anda tidak dapat mendengar suara ledakan speaker di luar. Ada 5 orang di ruangan itu. 3 pria dan 2 wanita. Salah satunya adalah tuan muda ketiga dari keluarga Xia, Xia B. Ayo, izinkan saya bersulang lagi untuk saudara Yu Hai. Salah satu pemuda mengangkat gelasnya. Saya tidak bertemu Anda selama 3 tahun, jadi saya akan mabuk malam ini. Saya juga berharap kota Jintan memiliki pembukaan yang baik dalam 5 hari. Huang Yuhai adalah keturunan langsung dari keluarga Huang, keluarga paling kaya di Canceng. Berpakaian hitam, bermata tajam, dia mengangkat gelasnya dan tersenyum. Pada hari upacara akbar, akan ada barongsai yang indah, dan kita bisa menikmatinya nanti. Kakak Yu Hai tidak akan melepaskan kesempatan sebaik ini. Ayo kita dapatkan keberuntungan, kata wanita di samping, dengan sosok seksi dan kaki ramping yang membuat pemuda di sebelahnya terus mengintip. Huang Yuhai tersenyum sepenuh hati dan memandang Xia Bei. Xiao Bei, apakah kamu tertarik? Huang Yuhai dan Xia Bei juga merupakan teman lama. Tentu saja aku tertarik untuk menghasilkan uang. Bagaimanapun, aku akan tinggal di Canceng untuk waktu yang lama. Mata Xia Bei bersinar. Dia ragu-ragu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak merendahkan suaranya. Jika orang tuamu tahu itu kamu menggunakan festival King King untuk menghasilkan uang, apakah kamu akan marah? Saya akan membuka cacatnya. Upacara akan berjalan sesuai jadwal.
keduanya tidak ada hubungannya satu sama lain. Huang Yuhai berkata, saya tidak akan tinggal lama di rumah kali ini. Saya akan berangkat dalam 10 atau 8 hari. Saudara Yuhai, kamu jarang kembali dalam beberapa tahun terakhir. Kemana saja kamu? Pemuda itu penasaran. Pelajari sesuatu. Huang Yuhai tersenyum misterius, berdiri tegak, memegang gelas anggur di tangannya, dan merasa merendahkan dan lebih unggul dari orang lain. Zhang Hao tidak bisa membantu tetapi matanya berbinar. Saudara Yuhai, tunjukkan kepada kami keahlianmu. Sudut mulut Huang Yuhai sedikit terangkat, dan dia mengeluarkan selembar kertas jimat kuning di tangannya. Percaya atau tidak, saya bisa menggunakan kertas jimat ini untuk melipat orang kecil, lalu menuliskan ulang tahun dan kelahiran seseorang, berkencan, dan aku bisa mengendalikan tindakannya. Begitu dia selesai berbicara, semua orang di ruangan itu tidak bisa menahan perasaan yang menyeramkan. Zhang Hao membuka matanya lebar-lebar dan tidak dapat mempercayainya. Apakah ini, benarkah, ini terlalu misterius? Aku bisa tampil untukmu. Huang Yuhai juga melirik wanita berkaki panjang yang duduk di sebelahnya, dan cahaya hasrat lewat. Kedua wanita di ruangan itu sama-sama keturunan keluarga kaya Canceng, jadi kami memutuskan untuk minum bersama malam ini. Namun, hubungan kedua pihak hanya sebatas minum. Huang Yuhai yakin bahwa dengan metode yang telah dia pelajari, mudah untuk mendapatkan kepercayaan pihak lain. Huang Yuhai dengan cepat melipat jimat kertas menjadi gambar kertas. Cari dan pindai. Satu yang hilang, tanggal lahir. Di dalam kamar, tidak ada yang berani menyebutkan tanggal lahirnya. Ngomong-ngomong, Tuan Xia, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda ingin memperkenalkan teman baru yang baru Anda temui? Zhang Hao berkata, siapa dia? Namanya Chu Chen. Xia Bei berkata, menantu dari keluarga Song akan segera tiba. Chu Chen, gadis lain yang selama ini diam sampai sekarang tanpa sadar berbisik, menantu bodoh dari keluarga Song itu. Gadis Ye Beijia berasal dari keluarga Ye dan sepupu Ye Sao Huang. Xia Bei sedikit mengangkat alisnya, baru saja hendak berbicara. Pintu kamar telah dibuka, seorang pelayan membawa Chu Chen masuk. Keluarga Song, menantu yang akan datang. Sebelum Huang Yuhai meninggalkan Canceng, dia pernah mendengar nama menantu keluarga Song. Tepat pada waktunya, Huang Yuhai berkata langsung, katakan padaku hari ulang tahun dan horoskopmu. Begitu dia selesai berbicara, Chu Chen tercengang. Saat pertama kali kami bertemu, ada yang melaporkan namanya, ada yang melaporkan nama panggilannya, dan bahkan ada yang melaporkan usianya. Saya belum pernah mendengar. Tanggal lahir, kamu gila, Chu Chen berseru. Bab 28 Chu Chen berlutut. Ruangan menjadi hening sejenak. Jantung Xia Bei berdetak kencang. Dia telah mengenal Huang Yuhai selama beberapa tahun dan mengetahui sifat Huang Yuhai dengan sangat baik. Apalagi di hadapan wanita, ia memiliki keinginan kuat untuk mengekspresikan dirinya. Dengan statusnya, tidak ada seorang pun di lingkungan Canceng yang berani berbicara kasar kepadanya. Kata-kata, gila, Chu Chen mungkin adalah kata-kata paling serius yang pernah didengar Huang Yuhai seumur hidupnya. Melihat ekspresi Huang Yuhai yang tiba-tiba muram, Xia Bei segera berdiri dan berkata sambil tersenyum, Chu Chen,
kamu akhirnya sampai di sini. Ini adalah tuan muda dari keluarga Huang, Huang Yuhai. Chu Chen mengangguk. Xia Bei tercengang saat melihat ekspresi Chu Chen tetap tidak berubah. Dia tahu betul bahwa Chu Chen bukanlah orang bodoh. Namun dia begitu tenang bahkan setelah mengetahui identitas pihak lain. Xia Bei tidak tahu bahwa Chu Chen memang menambahkan sesuatu di dalam hatinya. Ternyata tuan muda dari keluarga Huang adalah seorang psikopat. Ku bilang, beritahu aku tanggal lahirmu. Suara Huang Yuhai agak dingin. Chu Chen mengangkat alisnya dan hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh mata Xia Bei. Yuhai, Chu Chen adalah rekanku dan temanku. Mata Huang Yuhai tidak ramah. Xiao Bei, bukannya aku tidak ingin memberimu wajah. Menantu dari keluarga Song ini sepertinya cukup gila. Saya tidak tahu apakah dia gila atau bodoh. Zhang Hao bercanda. Aku juga mendengar tentang apa yang terjadi di istana kekaisaran tadi malam. Ye Beijia mengangkat alisnya dan tersenyum lembut. Makan malam ulang tahun untuk wanita ketiga dari keluarga Song mempengaruhi seluruh kota. Pada akhirnya, itu bukan apa-apa sebelumnya. Resmi dimulai, menjadi lelucon seluruh kota, dan menantu keluarga Song. Ye Beijia melirik ke arah Chu Chen. Kamu sangat beruntung bisa selamat dan sehat setelah menyinggung tuan muda Rong kelompok. Benar, keluarga Rong terkenal kejam. Wanita berkaki ramping itu juga berbicara. Xia Bei dengan cepat menyampaikan kata-kata Huang Yuhai kepada Chu Chen dengan suara rendah. Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat jimat kertas kecil di tangan Huang Yuhai. Yang mengejutkannya, dia menemukan 2 metode penyihir hitam dalam satu hari. Ular roh penyihir hitam, penjahat penyihir hitam. Namun, tidak boleh berasal dari orang yang sama. Bagaimanapun, pria di depannya juga adalah tuan muda dari keluarga Huang, keluarga paling kaya di kota Chan. Jadi dia tidak akan diam-diam menggunakan metode ular roh penyihir hitam untuk menghadapinya. Aku hanya ingin memberi wajah pada Xiao Bei. Huang Yuhai berdiri perlahan, menatap Chu Chen dengan cahaya yang tajam. Katakan padaku tanggal lahirmu, dan aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu atas apa yang baru saja kamu katakan. Jimat kecil, kendalikan aksinya. Chu Chen terkekeh. Jadi begitu. Tapi saya tidak pernah percaya pada hal-hal misterius seperti itu. Karena Tuan Huang sangat ahli, tentu saja saya tidak berani menolak. Ucapkan tanggal lahir dan horoskop. Bagi masyarakat Kimen, tanggal lahir adalah hal yang tabu. Tidak ada yang akan mengungkapkannya dengan mudah. Namun, Chu Chen sama sekali tidak memperhatikan tuan muda Huang di depannya. Sudut mulut Huang Yuhai sedikit terangkat. Dia bilang dia tidak akan mengejarnya. Namun, begitu efek penjahat penyihir hitam digunakan, jika dia ingin Chu Chen berlutut, Chu Chen harus berlutut dengan patuh di depannya. Mata beberapa orang di ruangan itu tertuju pada Huang Yuhai. Chu Chen duduk di sebelah Xia Bei. Kamu memanggilku larut malam hanya untuk menonton pertunjukan tuan muda Huang yang berpura-pura menjadi hantu. Meskipun Chu Chen merendahkan suaranya, siapapun di dalam kotak yang sunyi dapat mendengarnya. Mata Zhang Hao menjadi dingin. Menantu keluarga Song ini benar-benar tidak tahu apa yang baik atau buruk. Sudut mulut Xia Bei juga sedikit bergerak-gerak. Sepertinya Chu Chen tidak boleh diizinkan datang malam ini.
Dia tidak punya banyak teman di Canceng, hanya sedikit, dan mereka hanya kenalan biasa, termasuk Huang Yuhai. Meskipun mereka sudah saling kenal selama beberapa tahun, mereka tidak memiliki kontak dekat dengannya. Di pesta anggur malam ini, dia awalnya ingin menghubungkan Chu Chen dan mendapatkan lebih banyak teman di Canceng. Tanpa diduga, sekarang tampaknya memiliki efek sebaliknya. Huang Yuhai telah menulis tanggal lahir Chu Chen di kertas jimat kecil. Dia menatap Chu Chen dengan dingin, dan sudah ada jarum perak tajam di tangannya. Suasana di dalam kotak tiba-tiba terasa memadat dengan aneh. Mata Huang Yuhai bersinar dengan niat jahat. Semakin dekat objek yang dikendalikan dengan penjahat penyihir hitam, semakin dekat dengan penggunanya, semakin baik efeknya. Chu Chen tepat di depan Anda. Jika Anda ingin dia berbaring, dia tidak akan pernah berdiri. Setelah bergabung dengan sekte penyihir hitam, Huang Yuhai memiliki rasa superioritas karena penglihatannya lebih tinggi dari orang biasa. Di matanya, Xia Bei bahkan tidak setara dengannya. Chu Chen, berlututlah, suara Huang Yuhai tiba-tiba terdengar, dan pada saat yang sama, dua jarum perak di tangannya menembus lutut jimat kertas itu. Desir, desir, desir. Semua orang memandang Chu Chen. Waktu seolah membeku sesaat. Hati Xia Bei juga tiba-tiba bergetar karena kecemasan. Meskipun sihir ajaib semacam ini misterius, Xia Bei telah mendengarnya sampai batas tertentu. Setengah pertemuan, Chu Chen meletakkan gelas anggur di tangannya, mengangkat kepalanya dan menatap Huang Yuhai. Maaf, Tuan Huang, saya tidak ingin menjagamu. Ekspresi beberapa orang di ruang pribadi menjadi aneh. Penampilan Huang Yuhai gagal. Jika identitas Huang Yuhai dan Chu Chen dibalik, tawa pasti sudah memenuhi ruang pribadi saat ini. Murid Huang Yuhai menyusut tajam, dan dia tiba-tiba berdiri. Dia tidak percaya, menatap Chu Chen, dan tiba-tiba memasukkan jarum perak lagi. Chu Chen berlutut. Chu Chen tampak sedikit malu. Tuan Huang, bagaimana kalau Anda mengubah permintaan Anda dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama? Wajah beberapa orang di ruang pribadi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Bagaimana mungkin? Huang Yuhai bergumam pada dirinya sendiri, tiba-tiba menatap Chu Chen lagi. Matanya berkilat marah. Tanggal lahir yang kamu berikan padaku pasti palsu. Semua orang tercengang. Kamu Chu Chen, beraninya kamu berbohong kepada Tuan Huang. Zhang Hao segera berdiri dengan sikap yang mengesankan. Di belakang Tian Hao Bar ada keluarga Huang. Percaya atau tidak, jika bukan karena Tuan Xia, kamu sudah tergeletak di tanah. Saat ini, ekspresi Xia Bei menjadi suram, dan dia berdiri dengan wajah dingin. Saya minta maaf kepada Chu Chen atas apa yang terjadi malam ini. Maafkan saya. Dalam hati Xia Bei, Chu Chen adalah temannya. Jika berada di Yangcheng, Xia Bei pasti sudah gila. Tapi ini adalah Tian Hao Bar, wilayah pihak lain, jadi Xia Bei hanya bisa menelan amarah di dalam hatinya. Tunggu sebentar, Huang Yuhai menggelengkan kepalanya. Xiao Bei, aku baru saja meminta Chu Chen memberitahukan tanggal lahirnya yang sebenarnya. Mengapa kamu mengatakan itu bohong? Chu Chen bertanya. Hanya karena aku tidak berlutut padamu. Itu konyol, sudah kubilang sebelumnya. Ini hanya berpura-pura. Benarkah?
Cukup jika kamu memberitahukan tanggal lahir sebenarnya saja. Huang Yuhai menjadi semakin yakin bahwa pasti Chu Chen yang berbohong tentang tanggal lahirnya. Ini adalah tanggal lahirku. Chu Chen memandang Huang Yuhai tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Jika Tuan Huang tidak mempercayainya, bisakah kamu mencoba orang lain? Mungkin ada yang bersedia menjadi wali. Bersambung.